Seperti apa sih kejadiannya? Kami mau bertemu dengan Pak Nixon ya. Pak Nixon ya pesan tentang statementnya di media sosial. Kelihatan seperti menyudutkan para penambang. Itu yang kami ingin ketemu dengan Pak Nixon di. Kenapa itu, Pak? Nah, itu terjadi secara spontan. Itu tidak ada baku pukul, cuma tarik menarik. Saya pada saat itu melihat saudara Kisman Kono ini sudah menarik Pak Nixon Yapanto, sehingga pada saat itu saya mendekati untuk. Nixon Yapanto, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tak menyangka jika pertemuannya dengan sejumlah penambang Bone Bolango bakal berujung penganiayaan terhadap dirinya. Kronologi lengkap penganiayaan ia ceritakan langsung ketika menyambangi kantor Gorontalo di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Selatan Gorontalo pada Jumat 28 November 2025. Nixon mengaku mengalami kekerasan fisik setelah sebelumnya ia turun langsung ke lokasi pertambangan di kawasan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh wartawan Tribun Gorontalo, rekan Jeffrey Potabuga. Silakan laporannya. Baik rekan Nurma dan Tribuners, saya Jeffrey Potabuga melaporkan langsung dari Gorontalo terkait dugaan penganiayaan yang menimpa anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Nixon Yapanto. Insiden ini terjadi pada Kamis 27 November 2025 di kantor DPW Nasdem Kota Gorontalo. Setelah ketegangan muncul antara legislator dengan sejumlah penambang lokal, Nixon Yapanto menjelaskan bahwa sebelumnya ia turun langsung ke lokasi pertambangan emas tanpa izin di Suawa Timur dan Suawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai bagian dari tugasnya di Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menemukan kegiatan tambang yang dianggap beresiko bagi lingkungan dan mengganggu warga, mulai dari penggunaan bahan kimia berbahaya hingga suara tromol yang bising siang dan malam. Setelah sidak, Nixon menerima undangan bertemu sejumlah penambang. Pertemuan awal di Warkop Amal Kota Gorontalo, kemudian dipindahkan ke kantor DPW Nasdem atas permintaan Nixon agar suasana lebih tenang. Di kantor tersebut, menurut Nixon, terjadi tarik-menarik dan kontak fisik hingga ke bagian leher. Ia menekankan bahwa niatnya murni menjalankan amanah masyarakat dan instruksi Presiden terkait penindakan tambang ilegal. Sementara itu, Iskandar Alaina, perwakilan penambang, membantah adanya penganiayaan. Hal itu dikatakan langsung saat diwawancarai Jumat 28 November 2025. Ia menyebut ketegangan hanya tarik-menarik akibat perdebatan yang memanas dan situasi berhasil diredam di dalam ruangan. Penambang juga menegaskan video yang beredar tidak menampilkan keseluruhan kejadian dan mereka tidak membawa senjata tajam atau berniat melukai siapapun. Polda Gorontalo melalui Paur Penmas Ibda Iswan Hinelo membenarkan laporan dugaan penganiayaan dan pengancaman telah diterima pada ini tengah mendalami kasus termasuk pemeriksaan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang berada di lokasi. Rekonstruksi kejadian juga akan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kekerasan fisik. Polda Gorontalo memastikan kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Nixon Yapanto, akan tetap ditindaklanjuti dan seluruh pihak terkait akan dipanggil untuk diperiksa. Kasus Nixon dan penambang ini menjadi sorotan publik karena menyangkut aktivitas tambang ilegal di Bone Bolango yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nixon menegaskan langkahnya sejalan dengan instruksi Presiden, sementara di sisi penambang, mereka menegaskan perjuangan mereka untuk penghidupan keluarga tanpa melakukan kekerasan. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Untuk saat ini memang benar telah masuk laporan polisi telah diterima oleh bagian SPKT atas nama Insinyur Haji Nixon Yapanto. Ada lagi? Itu laporan terkait apa, Pak? Penganiayaan atau apa? Untuk data yang kami terima saat ini yang dilaporkan penganiayaan
dan pengancaman. Untuk perkembangan saat ini Pak, apakah sudah mengundang para... Nah, untuk saat ini kasus ini sedang didalami. Untuk pengembangannya update-nya nanti kita sampaikan nanti. Apakah sudah ada pemeriksaan? Untuk pemeriksaan saksi-saksi korban saat ini belum ada, cuman laporannya sudah diterima. Untuk pelaporannya itu masuk kapan Pak? Laporannya tanggal itu tanggal hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Kejadiannya hari Kamis. Dilaporkan ya, kejadiannya hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 17 atau setengah 6 sore di jalan di Sipatana Tangkiki. Oke. Bukan untuk mau menganiaya beliau, bukan. Jadi tidak ada pengancaman untuk penculikan atau pembunuhan, tidak ada. Yang terkait senjata tajam Pak yang dituding? Oh, tidak ada. Tidak ada. Selama saya bersama penambang, tidak ada niat-niat kami untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, apalagi sampai bawa barang tajam. Karena kami tahu, kami berhadapan dengan orang yang tidak pegang barang tajam. Dengan apalagi Pak Nixon Panto. Beliau itu saya kenal. Kehadiran saya di situ itu agar tidak tindakan para penambang itu tidak berlebihan. Karena pada saat itu kami hanya mempertanyakan. Kenapa? Akhirnya beliau menjawab. Tuh. Disitulah saya paham, kami paham bahwa beliau ini cuma sebagai korban. Pak Nixon ini, beliau sebagai korban. Beliau mengatakan langsung bahwa beliau diajak oleh Pak Iwan Lakajo dengan Pak Deno. Ya, didesak oleh Pak Iwan supaya bisa sidak di Suawa. Jadi setelah itu kami paham bahwa beliau ini Ketua Komisi 2 Dewan Provinsi Gorontalo. Dijebak. Jadi korbannya Iwan Lakajo dengan saudara Deno itu. Sebagai apa mereka itu Pak? Saya tidak tahu peran mereka itu sebagai apa. Itulah. Sehingga kami setelah itu kan sudah damai. Kami tidak tahu tindakan ini Pak Nixon melapor apa semua itu kami, karena kami merasa sudah selesai di masalah, sudah saling jabat tangan apa semua. Pernyataan beliau sudah minta maaf dan malahan beliau menyatakan kembali ke kami menindaklanjuti aspirasi kami. Saat ini apa langkah akan dilakukan Pak? Ya, akan kami hadapi semua. Kami akan hadapi semua. Ini merupakan bagian dari perjuangan. Jadi dengan sekarang kami berada di Polda, tidak akan menyurutkan semangat kami sedikit pun. Tetap kami akan memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Jadi kemarin itu tidak ada barang tajam, tidak ada niat menculik beliau. Tidak mungkin Pak Nixon Panto tidak mungkin orang menculik, tidak mungkin. Itu. Tidak ada pengeroyokan. Malah setelah itu saya tanya-tanya, ada yang memukul. Tapi panutan ADP ipar ini ada yang berpukul? Tidak ada. Kebetulan ketua saya di INC itu Pak Tony Yunus PAD kawin dengan Pak Nixon Panto. Tidak ada juga, tidak ada hubungan emosional. Sehingga saya menyadari dan kami semua menyadari
bahwa Pak Nixon Japanto ini artinya diperalat oleh saudara Iwan Lakajo dengan saudara Denny. Pak, pertemuan ini inisiasi siapa? Apakah yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.